agak stres, agak susah dalam hatiku. Karena kalau saya melihat aku sendiri, di dalam kehidupanku, aku bisa melihat banyak kekurangan. Dan kalau saya mengingat tentang pendeta Oxford, bagaimana dia mengetahui tentang rahasia kemah suci. Tahun yang lalu saya membaca keempat buku untuk penjelasan persembahan korban ditulis oleh pendeta Park. Semoga Bapak-Bapak pun bisa membaca itu. Pada waktu saya membaca, saya kaget heran sekali. Pak Pendeta menulis buku ini 30 tahun yang lalu. Dan bagaimana Pak sudah bisa memahami ini? Pasti Tuhan kasih hikmat, tetapi ya membandingkan dia, aku ada banyak kekurangan. Hanya saya membaca buku daripadanya, hanya belajar membaca. Walaupun saya membaca semuanya itu, kadang saya juga tidak bisa mengerti apa artinya itu. Jadi saya selalu terjatuh ke dalam kekurangan sendiri. Apakah aku rakyat sebagai pendeta? Kadang saya terjatuh pikiran seperti itu juga. Walaupun aku mau mengetahui tentang Alkitab dan memahami tentang Alkitab, bagus untuk beritakan firman, beritakan Injil, memimpin jemaah dengan baik-baik. Aku juga sering terjatuh dalam kekurangan sendiri. Bukan aku sendiri terjatuh dalam kekurangan, kan? Memang ada beberapa yang tidak, tetapi di dalam saudara saat ini ada banyak yang terjatuh, tenggelam dalam kekurangan sendiri. Terkadang saya sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong memimpin aku secara rohani. Tuhan tolong memimpin aku biar aku bisa beritakan Injil dengan baik-baik. Tetapi memang itu tidak bersalah untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita harus tahu saat ini adalah Tuhan telah menyempurnakan dan mengutuskan kita dengan baik-baik, bahwa kita tidak bisa menjadi lebih sempurna, kita tidak bisa menjadi lebih kudus. Bukan standar kita sendiri, tetapi standarnya Tuhan. Tuhan telah menghapuskan dosa kita dengan sempurna. Jadi Tuhan pun tidak bisa menyucikan lebih dari sekarang ini, karena ini sudah sempurna. Bukan kita usahakan menghapuskan diri, membenarkan diri, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Allah telah menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya dan tidak bisa menjadi melebihi. Dan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak hanya mati karena dosa kita, tetapi untuk kekurangan, kurang mampu, penyakit, permasalahan, kesulitan, untuk semua ini Tuhan menumpah darahnya, dan dengan itu menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa menjadi lebih sempurna. Kita tidak akan mengenal firman Tuhan lebih baik, tetapi kita hanya harus percaya Tuhan Allah telah menyempurnakan, membenarkan kita dengan sempurna. Saya sering berdoa, Tuhan tolong membantu aku bisa melayanimu dengan lebih baik, memahami kepada firman-Mu dengan baik. Tetapi Tuhan Allah telah membenarkan aku dengan sempurna, yang tidak akan memberikan lebih, karena aku telah dikuduskan, dibenarkan, sudah penuh, tidak bisa ada ditambahan. Dan tinggal kepada kita, aku dan kita adalah percaya bahwa Tuhan telah menyempurnakan kita satu kali untuk selama-lamanya, sudah cukup, sudah penuh. Hal terjadi di Amerika ini, di dalam gereja kami ada seorang penatua namanya Yang,
datang dari Korea. Satu ketika bulan musim dingin, aku tak masuk ke dalam mobilnya. Ini musim dingin sekali, tetapi dia menyala AC. Saya merasa aneh. Kenapa anda menyala AC? Apa anda panas hatinya? Panas badannya? Katanya, oh bukan pendeta. Tetapi ini mobilnya rusak sekarang. Di New York ini, kota New York ini dingin sekali musim dingin. Tetapi musim dingin dia menyala AC. Walaupun musim dingin kan, kalau kita naik ke mobil sebentar lagi akan menjadi hangat kan. Tetapi dia terus menyala AC. Kenapa terjadi? Katanya, ya, yang bagian AC ini sudah rusak, jadi tidak bisa mematikan itu. Kenapa anda tidak akan memperbaiki? Jadi mobil dia masih ada dalam jangka waktu garansi. Jadi dia membawa mobil itu, dia buatan Nissan dari Jepang kan. Jadi dia membawa ke tempat pembelian mobil Nissan. Dulu awalnya di mobil yang lama ada yang bagian audio, bagian AC itu sudah pisah-pisah kan, sudah pisah semua. Jadi yang zaman lalu mereka sering mencuri bagian audio juga ya toh. Tetapi sekarang ini sistem audio atau AC semuanya menjadi satu set. Jadi tidak hanya mengganti bagian AC saja, tetapi harus mengganti semua di tengahnya itu. Dan pegawainya, tukang juga, oh saya masih belum pernah melihat ini. Kenapa ini tidak akan mematikan? Dimatikan. Kenapa terus dinyala? Aku nggak tahu. Karena masih ada garansi. Dia mau memperbaiki, jadi dari pabriknya mereka membongkar mobilnya. Tetapi setelah dibuka, tiba-tiba pegawai tukang itu datang. Nah, apa dia berkata adalah dipanggil dia ke dalam bagian yang perbaikan. Setelah itu dia melihat di dalamnya, di dalam bagian unit AC ada banyak koin. Koin ada banyak sekali ada di dalamnya. Lalu apa kita sudah tahu, adaknya dari penatua yang itu, dia bagus untuk tabung pekak itu. Jadi, dia melihat bagian sistem audio, dia melihat bagian memasukkan kayak CD, dia masukkan koin di dalam tempat masuk CD. Jadi itu dia terus masukkan koin di dalamnya. Setelah itu, terus beberapa bulan, setiap kali anaknya temukan koin, terus masukkan di dalam sistem audio, lalu sistemnya rusak, mesinnya rusak. Jadi alasan kerusakan ini adalah karena koin ini. Kalau garansi, kalau permasalahan mulai terjadi karena perbuatan akan membuat garansi dari pabrik, tetapi ini permasalahan dari konsumen, jadi itu tidak akan dapat garansi daripadanya. Jadi katanya harus mengganti bagian ini semua dengan biaya kamu sendiri. Jadi berapa? Katanya $3,000. Oh, ini benar besar, biayanya besar karena untuk upah, tenaga sama bagian spare part yang dengan lain-lain itu dibiayai $3,000 AS. Tetapi penatua yang ini dia tetap hanya kerja di dalam gereja dan dapat sedikit uang dari gereja. Jadi dia masih belum cukup uang untuk mengganti spare part itu. Jadi dia hanya pulang saja. Saya tanya, apa kamu telah ganti bagiannya? Oh, masih belum. Jadi dia jelas, kenapa? Jadi lalu dia jelas apa terjadinya. Oh, lalu apa kita semua lakukan? Kami masih tunggu. Dan dia, okey, pendeta yang ini, dia, okey, aku akan datang ke toko lain, toko yang di tukang Nissan yang lain. Jadi tetapi semua
yang orang-orang yang penjual Nissan mereka sudah terhubung setelah melihat nomor plat, nomor polisi, sudah melihat apa masalahnya, sudah ada tercatatan. Lalu dia ketemu di sini atau yang lain, sudah ditemukan permasalahan apa terjadi. Dan $3,000 itu sudah besar sekali untuk mengganti spare part. Kalau tidak mengganti, masih susah, masih dingin sekali untuk menyetir mobil. Walaupun musim dingin, dia pakai kaos di dalam mobil juga. Susah. Satu ketika, waktu itu, penatua yang ini membaca Ibrani, dia menemukan satu firman. Di Ibrani, mari kita cari Ibrani 4. Ayat itu adalah Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam mukaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Apa kata Ibrani 3 dan 4 adalah orang-orang Ibrani, mereka keluar dari Mesir, mereka masuk Kades Barnea, lalu mereka mengutus mata-mata di dalam Kanaan. Setelah mereka memilih 12 mata-mata dan 2 orang, Kaleb sama Yosua. Mereka bilang, ini tanah yang terbaik, kami akan menang itu. Tetapi yang selain 10 orang, kami seperti belarang, mereka adalah orang yang besar, kami akan kalah. Mari kita harus pulang ke Mesir. Semua bilang begitu. Tetapi masyarakat dengar dari perkataan 10 orang itu, mereka terputus asa. Akhirnya Tuhan Allah dinyatakan diri lalu mengutuk kepadanya, karena selama 40 hari Anda masuk ke dalam Kanaan, jadi menghitung sehari adalah 1 tahun. Jadi selama 40 tahun kalian akan berkeliling-keliling di padang gurun, akan mati di situ. Tetapi anak-anakmu akan masuk ke tanah itu. Itu ada di dalam Perjanjian Lama, kan? Tetapi Ibrani 3 dan 4 adalah berkata tentang hal itu. Orang Israel pada waktu mereka berdiri terhadap Kanaan, kami tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Kalau di situ ada keturunan anak, mereka besar, mereka orang-orang yang besar. Kami terhadap kelihatannya belarang sendiri dari mata kita sendiri, dan mata mereka pun begitu. Kami tidak boleh masuk ke sana, kita bisa masuk ke sana. Kalian, saudara, mereka akan mengatakan banyak alasan. Mereka sudah lama sekali menjadi budak di Mesir. Ya, ini orang-orang yang perbudakan. Bagaimana mereka mempunyai tentara, senjata pun tidak ada banyak. Mereka tidak akan melatih untuk peperangan, belum pernah melatih untuk perang. Mereka pasti berkata, kami tidak bisa masuk ke situ. Di situ orang-orang yang kuat daripada kami. Kami tidak punya senjata, tidak pernah pengalaman perang, tidak pernah mempunyai tentara, tidak punya pahlawan untuk memimpin kita. Oleh karena itu, mereka berputus asa, takut untuk masuk ke situ, dan mereka mundur diri. Tetapi Alkitab Ibrani ini katanya, coba aku baca lagi, seperti yang Ibrani 4. Coba kita ayat pasal 3, saya akan baca dulu. Pasal 3 ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar Mesir di bawah pimpinan Musa? 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan ini berarti orang-orang Israel, kan? Dan 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang takut taat? Ini berkata kepada orang-orang Israel.
Akhirnya 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka.